Firaun meraung dan meminta 400 orang Ibrani untuk meninggalkan Mesir dan kemudian melakukan pelarian selama 1 abad yang juga menunjukkan bahwa mereka akhirnya mengantarkan kebebasan dan dapat kembali ke kampung halaman mereka. Namun detik berikutnya Firaun tiba-tiba berubah pikiran dan memanggil 4.000 tentara bertekad untuk membantai semua orang Ibrani. Penjaga menemukan sesuatu yang salah dan memberitahu pria itu tentang hal ini. Untuk menghindari pasukan Firaun, pria itu bersikeras mengambil jalan pegunungan karena hanya dengan cara ini dia dapat mengulur waktu untuk melarikan diri. Namun dia tidak menyangka bahwa Firaun telah melihat melalui pikirannya. Ia menebak bahwa orang Ibrani tidak akan melewati jalan ini, jadi ia akan berbalik untuk menunjukkannya kepada kaum Ibrani. Tentara berbaris di jalan pegunungan yang sempit dengan jurang yang dalam di bawah mereka. Meskipun dalam bahaya, para prajurit tidak memperlambat laju mereka. Detik berikutnya ia mengemudi di tikungan, tetapi terlalu banyak kecepatan yang harus dikendalikan di bawah. Dalam sekejap mata, separuh pasukan menerima ajal mereka, tetapi saat ini tidak ada jalan untuk kembali dan Firaun hanya bisa terus bergerak maju. Pada saat yang sama, pria itu dan rombongannya telah mencapai Laut Merah, tetapi lautan luas di depan mereka membuat pria itu merasa gelisah. Jika mereka ingin kembali ke kampung halaman, mereka harus menyeberangi lautan ini. Pria itu tampak tenang di permukaan, tetapi pada malam hari dia duduk di samping dan memohon bantuan Tuhan. Jika tidak, 400.000 orang akan mati di sini. Setelah menunggu lama, pria itu menjadi marah sehingga dia melemparkan pedangnya ke laut. Keesokan harinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Ada 10.000 burung camar berputar di langit dan air laut di depannya surut dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata. Pria itu yakin bahwa ini adalah bimbingan Tuhan, jadi semua orang berjalan maju di bawah kepemimpinannya. Pada saat ini, Firaun yang mengejar telah menemukan keberadaan mereka dan pasukan bergegas maju seolah melihat mangsa. Firaun memimpin dan bersumpah untuk membunuh pria itu. Pria yang menyadari ketidaknormalan itu meminta semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Dia memimpin beberapa orang untuk kembali bertarung. Dalam sekejap angin menyapu awan gelap dan ombak besar menerjang di bawah langit yang luas. Pria itu memerintahkan semua orang untuk mundur dan berencana untuk menghadapinya sendirian. Firaun bergegas maju tanpa memedulikan bujukan semua orang. Ketika keduanya hendak bertemu dan bertarung, ombak besar menelan keduanya bersama-sama dan pasukan Firaun tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap, laut luas penuh dengan mayat yang mengambang. Kaum Ibrani yang selamat menyaksikan semuanya dengan terkejut di tepi pantai. Firaun berdiri sendirian di tepi Laut Merah dengan gemetar. Semua prajurit yang menemaninya telah tewas. Hal itu karena dia dibutakan oleh kebencian sehingga dia mendapatkan bencana ini. Di sisi lain, orang Ibrani mulai merayakan kebebasan. Semua orang dilahirkan sama. Roda waktu terus bergulir maju. Kekuatan bangsa harus didukung oleh rakyat. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?